Halo kerabat, selamat datang di Fun Fact Antropologi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nilai mistis dan mitos yang terkandung dalam novel. Manusia merupakan makhluk tiga dimensi yang terdiri dari badan, ruh, dan akal. Dia merupakan makhluk yang terbuka, bebas memilih makna di setiap situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan, hidup secara berkelanjutan, serta turut menyusun pola hubungan antar sesama. Akal membantu manusia untuk dapat menjalankan kewajiban yang mesti dijalaninya, dan juga dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah, juga memiliki aturan dan tata krama. Sebuah karya yang memiliki unsur kebudayaan akan berkaitan erat dengan adat istiadat, norma-norma, dan kepercayaan tertentu. Hal ini juga dapat dilihat dalam novel KKN di Desa Penari yang memuat nilai mistis dan mitos dengan menggunakan kajian antropologi sastra teori Nyoman Kutaratna. Novel KKN di Desa Penari menceritakan tentang kelompok mahasiswa yang melakukan KKN pada salah satu desa yang diyakini masih kental dengan hal mistisnya. Mahasiswa yang melakukan KKN di sana kemudian mendapatkan hal-hal yang janggal di luar nalar dan mengarah ke hal gaib atau mistis. Antropologi sastra digunakan untuk menganalisis nilai mistis dan mitos yang ada dalam novel dan apa saja yang berhubungan dengan dunia nyata. Hasil penelitian antropologi sastra dengan pendekatan mimesis menunjukkan beberapa penggalan cerita yang dialami oleh para tokoh yang mengarah pada hal mistis, kemudian menimbulkan mitos yang akhirnya diyakini oleh para tokoh dalam cerita. Nilai mistis dan mitos yang terjadi dalam setiap penggalan cerita terkadang terjadi dan muncul pada dunia nyata dan bukan hanya cerita fiksi saja. Mistisisme sering didengar, bahkan kata tersebut tidak asing bagi kita. Mistis atau mistik merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis serta hanya diketahui atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama para penganutnya. Mistis lebih kepada hal yang berbau misteri, gaib, atau sesuatu yang menyeramkan dan mengerikan, biasanya mengacu pada makhluk halus. Novel KKN di Desa Penari adalah salah satu novel yang menjadikan mistis sebagai konteks ceritanya. Salah satu cerita mistis dalam novel tersebut yaitu pada halaman 18 terdapat penggalan cerita di mana Widya sempat melihat dan menatap dengan seksama sosok manusia seperti sedang menari berlenggak-lenggok mengikuti irama gamelan yang terus ditabuh dengan ritme yang cepat. Lalu Widya menyadari tidak adanya hajatan saat itu. Kemudian Widya menceritakan dan menanyakan kepada teman-teman dan Pak Prabu apakah ada desa lain di dekat sini. Pertanyaan Widya tersebut membuat semua orang berhenti, tak terkecuali Pak Prabu yang menatapnya lama. Peristiwa ini mengandung mistis di mana salah satu tokoh dalam cerita melihat sesuatu yang memang rekan lainnya tak melihatnya. Selain itu, pada penggalan cerita halaman 20 dijelaskan bahwa desa tersebut sudah lama berdiri dan menjadi salah satu desa tertua yang penduduknya menjaga adat istiadat kakek nenek moyang. Salah satunya menjadikan anak perawannya tumbal sebagai penari, yang diyakini untuk menghindari desa tersebut dari kemalangan. Nilai mistis akan menghasilkan mitos yang berkaitan. Mitos merupakan prinsip, struktur dasar dalam sastra yang memungkinkan hubungan antara cerita dengan makna. Istilah mitos sudah lama dikenal dan merupakan sesuatu berupa wacana seperti cerita, asal-usul, atau keyakinan yang keberadaannya satu paket dengan tantangan yang tidak boleh dilanggar. Keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat yang masih bersifat tradisional, terutama pada masyarakat yang masih meyakini ajaran dinamisme. Sebuah mitos tidak selalu memiliki alasan yang logis. Dalam masyarakat tradisional yang masih meyakini adanya mitos, mereka akan memperlakukan mitos dengan sangat hati-hati. Tapi bagi masyarakat modern tidak begitu adanya. Mungkin karena telah banyak penjelasan yang bersifat ilmiah yang mengkaji tentang kepercayaan terhadap mitos itu. Mereka ikut semua perkataan jin, sing jenenge jauh. Nilai mitos lainnya terdapat pada halaman 93 sampai 95, di mana Nur kerasukan makhluk halus. Dalam percakapannya, Nur yang kerasukan menggunakan bahasa Jawa dengan sangat lembut dan lancar, seperti memberikan peringatan kepada Widya agar tetap berhati-hati
dan memberitahu bahwa memang ada yang sedang terjadi yang telah dilakukan oleh rekannya. Kerasukan atau kesurupan merupakan sebuah fenomena di mana seseorang berada di luar kendali dari pikirannya sendiri. Keadaan kerasukan dapat terjadi tanpa sadar dan tentu mengandung unsur mistis meskipun sebagian menganggap itu hanya faktor kelelahan dan halusinasi. Namun, sebagian besar menganggap memang sedang ada makhluk gaib yang sedang menempel pada tubuh orang tersebut. Mitosnya, kerasukan memiliki tujuan tertentu seperti memberikan sebuah amanat atau makhluk gaib tersebut suka pada manusia yang ditumpanginya. Hal ini kemudian kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing. Cerita lain pada halaman 188 dan halaman 116 sampai 117 yang menceritakan satu tempat yang sama, yaitu tentang sinden kolam. Pada halaman 188 dijelaskan sebuah ritual yang dilakukan dalam sinden kolam tersebut. Di sini Nur dibawa Mbah Buyut dan Pak Prabu ke sinden. Tempat kali pertama Nur melihat sosok hitam itu. Lalu Pak Prabu menggorok leher ayam cemani, kemudian darah ayam itu diteteskan pada mangkuk kecil dan menyiramkannya ke atas bebatuan di dekat sinden. Kebudayaan yang terkait dengan adat istiadat biasanya mengandung mistis dan mitos dalam setiap aturan dan kegiatan. Adat istiadat ini terjadi secara turun-temurun dan tetap dilakukan serta masuk dalam aturan dari setiap masyarakat tersebut. Sebagai manusia, kita perlu menyadari bahwasanya mistis dan mitos yang ada tidak akan hilang oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, kita harus menghormati dan menghargai hal itu sebagai bagian dari jejak budaya kehidupan. Sekian fun fact antropologi kali ini yang membahas tentang nilai mistis dan mitos yang terkandung dalam novel KKN di Desa Penari. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru bagi para penonton. Terima kasih dan sampai jumpa.